Damai sejahtera kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau menjadikan segala sesuatu baik. Kami tahu rencana-Mu adalah indah, dan biarlah berkat-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita pada hari ini. Di minggu kita, Minggu Palmarum, sambutlah Rajamu datang. Firman Tuhan mendasari iman kita pada hari ini, menguatkan kita, mengurapi kita, membuat kita betul-betul bersama-sama dengan Tuhan. Terangkat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Mohon Bapak dan Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik di atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia." Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini betul-betul kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus yang datang di Yerusalem pada waktu itu, seluruh bangsa Israel berkumpul melihat keagungan seorang raja yang datang membawa damai, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa apa yang mereka idamkan, yaitu sebuah kebebasan di dalam Tuhan. Bagaimana pada saat itu mereka menjerit akan sebuah ketidakadilan. Mereka betul-betul merasakan bahwasanya mereka di dalam sebuah ketidaknyamanan. Ada penjajahan. Ada yang membuat mereka seakan-akan mereka akan betul-betul dibelenggu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka betul-betul menginginkan sebuah kebebasan dalam sebuah tawaran itu. Roma betul-betul menguasai mereka, dan kita melihat sejarah bahwasanya Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini yang bisa kita lihat adalah bagaimana setiap orang dapat mengelulukan Yesus di dalam kehidupannya.
Bagaimana setiap orang betul-betul menginginkan Yesus boleh hadir dalam kehidupannya. Apakah Bapak dan Ibu juga betul-betul menginginkan Yesus di dalam kehidupannya? Seberapa pentingkah Yesus boleh hadir di dalam kehidupan? Ketika banyak orang berbondong-bondong melihat Yesus, ada yang membawa pakaiannya dan meletakkannya di dalam tanah. Ada yang membawa jubahnya dan meletakkannya di dalam tanah. Ada juga yang membawa pohon palem. Bagaimana setiap orang memberikan yang terbaik yang dari dirinya untuk diberikan kepada Tuhan. Saudara terkasih, hari ini ketika Tuhan menginginkan dan Dia datang ke dalam kehidupanmu, apakah yang akan kau bawa kepada Tuhan? Apakah kau menyediakan hartamu buat Tuhan? Apakah engkau akan memberikan jabatanmu buat Tuhan? Apakah engkau akan memberikan segala sesuatunya yang dari Tuhan dan untuk Tuhan? Hari Tuhan menginginkan hatimu harus diberikan buat Tuhan. Berikan segala apa yang kau pikirkan. Berikan yang betul-betul apa yang kau inginkan, sehingga ada damai sejahtera bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Sehingga hari ini ketika bangsa Israel kita lihat mengeluh-elukan kedatangan Yesus Kristus, hari ini juga kita mengeluh-elukan pengharapan yang dari Tuhan. Kita membutuhkan pembebasan. Secara khusus saudara terkasih, di minggu-minggu terakhir ini kita dihadapi oleh sebuah penyakit COVID-19 atau Corona. Membuat kita merasa gentar, membuat kita merasa takut. Kita melihat seluruh bangsa hari ini bergejolak untuk melawan virus ini. Terkadang kalau kita melihat apakah kehendak Tuhan sedang jauh daripada kita, tetapi yang bisa kita lihat adalah kenapa Tuhan mengizinkan penyakit ini boleh ada dan terjadi di tengah-tengah dunia. Apakah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelesaikan ini semua? Apakah kekuatan Tuhan tidak kurang kuat untuk menyelesaikan ini semua? Hari ini seluruh bangsa berseru kepada Tuhan. Hari ini seluruh umat berdoa kepada Tuhan. Betul-betul harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus betul-betul menyatakan hanya kuasa Tuhanlah yang boleh terjadi. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika banyak orang berdoa buat Tuhan, di manakah engkau? Apakah engkau juga hari ini merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau justru engkau betul-betul hanya memberikan dan mengasahkan pikiranmu di dalam penyakit COVID-19 ini? Perlu sekali kepedulian yang boleh terjadi pada hari ini. Seperti Yesus Kristus hari ini, saudara yang terkasih, Dia merendahkan diri dengan menunggangi seekor keledai muda. Dia tidak menunggangi gajah. Dia tidak menunggangi kuda yang militan. Dia tidak menunggangi apapun yang berharga. Tetapi dia betul-betul menunggangi sesuatu yang sederhana. Hari ini juga Tuhan mengingatkan kita saudara terkasih, begitu pentingnya kesederhanaan di dalam hidup kita untuk menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Apakah saudara peduli terhadap penyakit ini? Bagaimana dengan lingkungan? Bagaimana dengan keberadaanmu setiap hari? Apakah engkau mau membuat sebuah terobosan dengan memberikan dirimu betul-betul dipakai oleh Tuhan? Ada sesuatu yang mencekam, saudara terkasih. Jika terjadi ini terus-menerus dalam kehidupan kita,
banyak orang tidak bekerja, banyak orang sudah mulai menganggur, dan banyak orang akan merasakan bahwasanya ekonominya akan sedikit terancam. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memiliki keteladanan, bagaimana kita menghadapi ini semua? Apakah saya hanya akan memikirkan hidup saya dan keluarga saya? Atau apakah kita mau berbagi dengan orang lain? Oleh karena itu, ada hikmah dari sebuah wabah. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan, kenapa ini boleh terjadi Tuhan? Tetapi kita boleh mengatakan, sesuatu terjadi bukan karena kebetulan buat Tuhan. Hari ini kalau kita melihat, setiap rumah tangga berkualitas hidupnya, anak, ibu, suami dan istri berada dalam satu rumah, menghabiskan banyak waktu, membaca bersama, menonton bersama, dan melakukan aktivitasnya dengan betul-betul berkualitas. Mereka betul-betul menikmati waktu itu, waktu kurios yang bersama-sama dengan kita. Apakah hari ini kurios atau waktu Tuhan yang ada, yang kita pakai betul-betul untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Hari yang berkualitas, hari yang betul-betul tidak karena kebetulan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, bagaimana dalam waktu yang sedikit agak pelan ini kita memaknai hidup kita, kita merasakan anugerah Tuhan, keluarga yang berkualitas, keluarga yang betul-betul bersama-sama dengan Tuhan, kita nikmati bersama. Walaupun harus kita berikan hati kita harus membuka hati kita. Banyak orang yang sebentar lagi akan mengalami kelaparan, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, gereja sebagai orang yang betul-betul diutus oleh Tuhan harus berbuat sesuatu yang indah. Gereja harus mau berbagi di dalam Tuhan. Jika ada berasmu 2 kantong, berilah sedikit kepada temanmu. Atau jika ada yang kau miliki yang bisa dibagi, bagilah bersama-sama dengan temanmu. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana boleh kita berikan, dan itu adalah buah daripada iman kita. Ketika Yesus hadir dan diilukan di dalam kehidupan kita, maka setiap orang akan merasakan sukacita, ada damai, ada pengharapan yang akan selalu dijawab oleh Tuhan. Diberkatilah kalian, saudaraku yang terkasih, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Tuhan, sehingga hidup kita betul-betul bersama-sama dengan pengharapan dan damai sejahtera. Tuhan yang memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia datang dan pengharapan kita pun akan dijawabnya. Terpujilah Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah surga untuk kemurahan-Mu ya Tuhan, memperbaharui hidup kami saat ini, memperbaharui hati kami dalam segala keterbatasan kami yang ada. Di minggu ini Tuhan, kami diingatkan jika Engkau hadir di Yerusalem pada waktu itu, hari ini juga Tuhan, Engkau boleh hadir di hati kami masing-masing untuk mengingatkan kami pentingnya sebuah kepedulian. Engkau mengetahui Tuhan, ada sebuah wabah yang datang ke dunia ini, COVID-19 atau Corona yang menghantui kami. Tapi kami ini, kami buat ini menjadi sebuah momentum yang cukup indah. Jika ini boleh terjadi, ini karena kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memaknai hidup kami. Begitu berartinya hidup kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah penyakit ini membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya, pertolongan Tuhan akan menghilangkan semua wabah.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu nyata dan setia di dalam segala pergumulan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.